penerbit A ditolak tuh karena tapi ketika ditolak kan udah jadi naskah nih. Aku ngirim ke penerbit A yang besar banget itu, yang menguasai, yang menghegemoni penerbitan dan toko bukuan ya. Hei, penerbit yang besar, kalian pernah menolak nih semua. Oke, balik lagi di channel Brabas Undercover, channel under anti cover. Tepuk tangan. Kali ini buat penonton nih, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ini orang jauh banget lah pokoknya. Siapa dia? Teh Sinta nih, gelis pisan Mojang apa sih, Mojang Sunda ya? Mojang Sunda ya, boleh bebas. Gimana Teh? Perkenalan dan gimana jalan tadi, aman, lancar atau sedikit tersendat ya? Sedikit tersendat karena bangunnya kesiangan. Jadi dia ngaret katanya dari jam 3 sampai jam 5. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi oke lah, monggo perkenalkan Teh. Gimana perkenalan apa nih? Ya terserah. Teh ini sebagai apa gitu kegiatannya? Oke, halo, saya Sinta Ridwan. Saya penulis, filolog amatir, mahasiswi, lagi jadi mahasiswi S3 di Arkeologi Universitas Indonesia. Terus harus ngeliat ke situ apa ngeliat kalian sih? Bebas lah. Oh, bebas ya. Iya, kita nggak formal banget kok. Lebih banyak sih kalau kegiatan di riset ya bisa disebut kebudayaan lah ya. Termasuk di dalamnya ada sejarah dan sebagainya. Tapi kalau lagi proyekan ya, lagi digarap tahun ini, dari mulai awal tahun tuh ada Her Story namanya. Her Story itu kayak semacam nama brand fashion untuk perempuan muda, tapi berangkatnya dari atau inspirasinya itu inspirasi motif desainnya ya. Itu dari peninggalan perempuan-perempuan yang hidup di abad ke-7 sampai ke-14 Masehi. Gitu, aku kerja sama kuno gitu. Enggak ngambil fashion masa lalunya, tapi inspirasi peninggalannya. Misalnya kayak ada perempuan yang jadi istri raja. Nah, dia tuh diarcakan atau diwujudkan ke dalam bentuk arca-arca. Nah, motif-motif di arcanya tuh kita ambil untuk jadi inspirasi desainnya gitu. Keren sih. Itu aku lagi kerja sama fashion designer namanya Nina Nugroho. Gitu. Apalagi ya? Paling gitu sih Teh. Kayak sedikit mengulik nih. Paling penasaran sama buku Teteh nih yang berjudul Berteman dengan Kematian itu gimana? Maksudnya berangkat apa? Tapi tahu kan buku aku apa aja? Iya, tahu. Sebutin. Cangkir bintang ya? Senja. Cangkir bintang sama Perempuan Berkepang Kenang. Oke, boleh deh. Berarti kita mau nguliknya yang Berteman dengan Kematian. Iya, karena itu secara judul juga kan ya lumayan kontroversi lah. Keren banget ya. Maksudnya kita, ya orang awam mungkin nggak gampang mencerna judul itu Teh. Berteman dengan Kematian itu gimana Teh? Kalian tahunya tahun berapa? Tahunnya 2000 berapa? Kalau saya pribadi tahu itu dari 2017. Semenjak sama Kang Cecep itu yang mengenalin. Oke. Kalau saya tahunya dari KKND sih. KKND Metro TV gitu. Sebenarnya itu buku lama banget tahu, 2010. 10 ya? Judul pertamanya itu sebenarnya bukan Berteman dengan Kematian, tapi Hidup Harus Hidup. Tapi ada semacam pertimbangan karena itu dicetak sama penerbit yang agak aneh juga. Penerbit Ombak tuh kan biasanya nerbitin buku-buku sejarah. Tiba-tiba ada buku biografi yang nggak ngomongin sejarah sama sekali itu. Dan aku pribadi itu kayak konsultasi ke beberapa kayak semacam gurunya aku, misalnya kayak Acep Jamjamnur gitu segala macam. Gimana nih kalau judulnya Hidup Harus Hidup gitu, maksudnya kan ibaratnya itu anak pertama ya, anak karya pertama, jadi
Lu kayaknya kalau hidup harus itu kayak tagline-nya rokok deh. Ingat nggak ada tagline rokok yang hidup bukan hidup harus hidup, Tapi- hidup harus bukan apa ya, aku lupa. Pokoknya itu, cuman kayaknya nggak usah disebutin kali Oh ya. iya, tagline rokok kan, tagline rokok. Ada itu. Iya, kan belum ini. Iya, siapa tahu bisa datang lah. Oh, Gitu. apa itu? Sponsor ya. Itu karena berteman dengan kematian itu kesebut di salah satu halaman atau beberapa kali kesebut lah ya, berteman dengan kematian. Makanya dipilihlah judul buku itu jadi judul buku pertamaku. Nah, sebenarnya agak dilema juga kenapa judulnya itu, karena kayak nakut-nakutin ya. Iya. Kayak nakut-nakutin, apalagi kalau yang baca kan sesama penderita lupus gitu. Iya, betul. Itu kayak kenapa sih Sinta bikin judulnya nyeremin amat, dan beberapa dokter aku juga kayak judulnya serem banget gitu. Gitu sih. Gimana? Apa yang bikin penasaran? Yang bikin penasaran itu sebenarnya kan buku autobiografi ya Teh, lebih ke arah itu kan, tapi dibentuk bukan dibentuk sih, tapi kayak dibikin semacam novel gitu ya. Nah, itu sumber dari tema itu atau si karakter itu siapa Teh sebenarnya? Nah, kan udah nyebut autobiografi, berarti sendiri ya. iya. Nah, yang kerennya dari itu tuh gimana sih, maksudnya yang bikin penasaran ya bro ya? Gimana sih kok bisa sampai kepikiran pengen dibikin buku gitu loh? Oh, oke. Perjalanannya sebenarnya nggak diniatin untuk jadi buku. Awalnya tuh kalau teman-teman tahu Multiply, sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter, Friendster seangkatannya sama WordPress, Blogspot. Jadi ada tuh multiply.com. Nah, Multiply ini udah bangkrut, udah berganti-ganti dan sebagainya. Ya udah tutup lah ini si apa ya, ruang apa disebutnya ya, platform lah ya, platformnya. Nah, di situ tuh 2007 kami yang generasi yang di atas kalian ini ngelihat ada platform untuk tempat menulis digital waktu itu. Sebelum ada waktu itu WordPress, aku nggak tahu apakah udah ada WordPress atau belum, aku lupa. Tapi kita tuh kayak menyenangkan aja di Multiply itu, kayak jejaring sosial, apa namanya, media sosial juga sebenarnya untuk para penulis. Nah, aku tuh kayak semacam curhat aja sih awalnya. Curhat, kayak cerita hari ini ngapain, terus aku punya pengalaman apa segala macam, sampai beberapa laman. Nah, tiba-tiba ada yang nyeletuk, kayaknya kalau dikumpulin jadi satu terus jadi buku tuh menarik tuh, tapi harus ada prosesnya dulu. Akhirnya aku yang iya ya, terus aku coba kumpulin satu-satu, terus disusun sedemikian rupa. Awalnya nggak boleh nyebut merek ya, penerbit A gitu ya, penerbit A lah ya. Ya apa deh, kalau independen nggak apa-apa. Enggak independen kalau itu. Justru sangat besar. Nggak usah disebut ya. Penerbit A. Ditolak tuh. Tapi ketika ditolak kan udah jadi naskah nih. Aku ngirim ke penerbit A yang besar banget itu, yang menguasai, yang hegemoni penerbitan dan toko bukuan ya. Hei, penerbit yang besar, kalian pernah menolak yang sebenarnya. Nah, tapi si editornya ngasih kayak semacam kayaknya ngasih saran-saran gitu. Nah, ketika aku baca saran-sarannya, oh iya juga ya. Terus aku akhirnya mengulik si saran-saran editor ini, yang kebetulan teman aku. Saran-saran ini terus aku kulik 4 bulan. Aku nonstop nggak keluar rumah segala macam untuk bukan ngerangkum, ngerjain saran-saran dan menyusun sesuai dengan kayaknya ini menarik deh. Iya benar. Tapi aku nggak balikin ke penerbit A itu, aku malah ke penerbit Ombak. Karena sebelumnya ada satu buku biografi yang diterbitin sama Ombak, itu berhubungan sama penyakit juga. Akhirnya Ombak tertarik karena yang punyanya Ombak, istrinya tuh menderita lupus juga. Jadi kayak sesama punya niat pengen ngasih tau, ini loh ada yang namanya lupus gitu, bukan lupus boim atau yang permen karet itu, tapi ada nama satu penyakit lupus yang gitu. Iya, lupus kompleks ya. Minum dulu ya. Minum. Keren juga ya bro, maksudnya dari segi lupus ini kan terkesan itu apa ya, kayak ya ada hikmah lah. Apa tuh? Ya dari penyakit yang ibaratnya diderita itu akhirnya kan bisa menghasilkan karya kan Teh.
Ya tapi nggak semua sih bisa itu. Tapi kan teteh menginspirasi penderita lupus yang lain juga. Bahwa lupus itu ya nggak harus pupus gitu. Kayak perasaan dong. Berarti semasa penulisan buku itu sebenarnya Teteh itu masih menderita itu. Oh masih sampai sekarang pun penyakit itu tuh nggak bisa diobatin, belum ada obatnya malah. Belum ada obatnya. Tapi separah apa sih Teh? Itu salah satu penyakit yang bukan mengancam jiwa ya, maksudnya salah satu penyakit yang banyak juga yang sampai meninggal gitu, maksudnya, dan peningkatannya pun bukan lumayan lagi ya, peningkatannya pun tiap tahun tuh drastis. Kebetulan banget nih kemarin tuh tanggal 10 Mei itu hari lupus dunia, kebetulan banget 10 Mei, sekarang 15 ya, 5 hari yang lalu tuh ya. Nah, aku diajak ngobrol sama salah satu rumah sakit gitu di Jawa Timur untuk ngomongin si lupus ini, dan ternyata bukan perkembangan secara positif ya, perkembangannya tuh peningkatannya tuh malah lebih drastis juga sih, penderitanya tuh banyak banget karena lupus ini menyerang perempuan, lebih banyak menyerang perempuan, perbandingannya 9:1. Jadi perbandingan di dunia itu? Iya. 9:1, 9 tuh perempuan, 1 untuk laki-laki. Nah, habis itu menyerangnya itu ke perempuan-perempuan di masa-masa produktif. Mulai dari belasan sampai 40-an. Iya, puber lah, berak. Masa-masa produktifnya perempuan. Masa-masa berak kalau bahasa Jawa. Apa berak? Berak tuh puber lagi ke Mayu. Oke. Kemayu. Lagi cantik-cantiknya Iya, gimana tuh? ganjen lah. Oh, ganjen. Lagi ongkrongan. Wis berak ongkrongan mana ini. Saya ngomongin berarti dari buku itu berteman dengan kematian, itu yang saya tahu kan itu isinya itu kan semacam apa ya, bisa dibilang curhatan dan pemberontakan Teteh lah, iya kan, tentang penyakit yang Teteh derita itu. Nah itu kan di situ ya pernah dengar lah kalau Teteh kan bilang kalau obat-obat yang dari dokter itu tidak dibelikan, gitu kan, nggak apotek. Karena mungkin Teteh tahu kalau lupus itu belum ada obatnya. Lah untuk menanggulangi rasa sakit itu gimana? Waktu itu posisinya lagi umur 19 tahun sampai 20 tahun. Umur 19 sampai umur 20. Waktu ngalamin masa-masa tahu tentang, aku tuh baru tahu tentang lupus itu umur 19 tahun. Bayangin waktu kita lagi pengen ngapa-ngapain dengan sangat semangat, ada di kota orang, aku kan dari Cirebon kan, terus lagi baru belajar di perguruan tinggi itu di Bandung, hidup sendirian, terus juga dan sebagainya gitu, terus dikasih tahu tentang lupus itu agak shock sih, bener banget shock, marah nggak terima kenapa, mempertanyakan dan segala macam. Itu butuh proses panjang sih sebenarnya untuk menerimanya sendiri, bahkan berdamai gitu buat berdamai itu sebenarnya itu prosesnya panjang banget, apalagi ditambah setelah buku itu juga rilis, itu juga sebenarnya masih belum berdamai banget sih, maksudnya nggak yang kalau ngomongin ikhlas susah ya, maksudnya secara nggak ada malah itu yang ada terbiasa. Nah itu terbiasa berteman, beradaptasi. Iya, itu untuk menanggulangi rasa sakit karena Teteh kan ya. Oh iya, karena nggak pakai obat-obatan kimia ya. Oh iya. Nah, karena waktu itu aku kuliah, terus juga lumayan juga tuh aku waktu itu kerja serabutan tuh untuk dapat uang tambahan. Kuliah, ditambah sambil kerja, ditambah sambil kerja, gila banget sih itu surveinya. Itu, nah untuk bisa beli obat-obatan tuh lumayan mahal tuh sebenarnya, untuk maksudnya buat bayar kuliah, terus juga buat bayar makan sehari-hari, ditambah sekarang harus bayar dokter aja tuh mahal banget. Maksudnya waktu itu aku pertama banget tuh sama profesor kan, seorang yang praktek sendiri, bukan di rumah sakit daerah gitu. Itu lumayan mahal juga buat aku ya mahal banget. Terus agak kesusahan tuh sebenarnya, apalagi ditambah obatnya tuh harus diminum secara rutin. Tapi bukan masalah uangnya. Masalahnya obat-obatan itu tuh bikin badan tuh malah makin rusak gitu. Iya benar, karena kimia kan ya.
Jadi ketika ngerasain sendiri terus sekitar 4 tahun deh ngerasain minum obat itu. 4 tahun itu terus akhirnya kayaknya bisa deh hidup tanpa obat gitu. Mikirnya waktu itu gitu sih. Satu sisi kayaknya bisa deh karena udah punya pengalaman kan. Maksudnya nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk memutuskan untuk nggak minum obat. Terus akhirnya itu pelan-pelan aku menjauh dari obat kimia. Akhirnya ketika lagi kumat kan, kalau lupus kan konsepnya, menurut kamu lupus itu apa sih? Itu tuh kayak penyakit yang bisa nyerang organ dalam, bisa nyerang kulit juga ya. Tapi kalau yang ciri-cirinya katanya ada ruam-ruam di sini ya. Kalau buat cewek ya. Nah yang menyebabkan itu apa? Yang bikin apa namanya kerusakan kulit, yang bikin kerusakan organ tubuh itu apa? Kalau itu saya jujur belum memahami banget soal lupus itu. Nah makanya kita di sini juga pengen nanya ke Teh Sinta, sebetulnya penyebabnya juga itu apa sih Teh? Penyebab dari lupus itu? Sebenarnya lupus tuh dia autoimun kan, penyakit soal imun yang dia tuh gagal menerima perintah. Misalnya nih, aku nih lagi dalam keadaan kayak gini nih, ada virus flu nih, ada virus apa nih ya misalnya, dan masuk ke tubuh aku. Tiba-tiba ada perintah untuk melindungi badan. Kan kita kan punya antibody ya. Perlindungan di tubuh sendiri kan ada tuh dari virus, dari bakteri, dari apa. Nah, itu tuh salah perintah tuh. Si virusnya masuk, perintahnya salah tangkap, si pasukan antibody itu akhirnya menyerang ke yang lagi baik-baik aja, misalnya menyerang ke kulit, menyerang ke organ-organ tubuh yang lainnya, ke darah. Nah, aku kasusnya di darah. Nah, si antibody itu kan adanya di darah putih. Nah, itu tuh menyerang secara keseluruhan jumlah darah. Kalau aku kasusnya darah. Dan itu sebenarnya kalau kita mau belajar soal imun itu pandemi kemarin tuh sebenarnya itu juga bermasalah dengan imun juga, berhubungan dengan imun juga. Dan itu kalau ditanya apa sih penyebabnya, sampai sekarang pun belum ketahuan. Baru ada 3 indikasi. Ini aku so tahu banget ya. Ini berdasarkan riset waktu bikin buku Berteman dengan Kematian ya. Karena aku konsultasi sama salah satu dokter aku, Dokter Amai. Itu karena ada 3 gen keturunan. Ini juga belum pasti ya, baru dugaan. Faktor lingkungan, makanan, cuaca, makanan loh. Makanan. Nah, ini yang bakal jadi cikal bakal aku concern di penelitian lapangan. Penelitian makanan. Itu nanti bakal berhubungan banget tuh. Tapi kalau nggak pola makan gitu ya? Enggak, aku malah ke asal usul makanan, hubungan manusia dengan makanan. Asal usul sebelah berarti ya? Enggak juga. Cino. Enggak. Ceker setan. Sejarah sebelah pribadi. Ya, sebelah Teh. Benar lah. Kamu minum lagi ya? Bener Teh, biar nggak tegang Teh, sebelahnya kakak. Asal itu kayak contoh mitos Dewi Sri lah, itu penelitiannya tentang tradisi upacara panen padi yang berhubungan dengan mitos Dewi Sri gitu-gitu. Terus tadi apa yang ketiga tuh gen, lingkungan tuh makanan, terus juga cuaca yang panas banget lah segala macam. Yang ketiga tuh obat-obatan. Dan jadi kalau feeling ini cuma dugaan aku aja, hipotesa aku dapat itu karena aku dari kecil tuh suka dikasih antibiotik, tau gak sih? Ini boleh gak sih ngomongin kayak gini? Dan ini salah satu protes kita. Maksudnya aku sih berharap ada kesadaran muncul gitu ketika kita tuh dikasih antibiotik terlalu berlebihan. Itu tuh harusnya mikir, ini bakal bermasalah nggak sih ke tubuh kita gitu? Dampaknya gitu. Kan harus berapa tuh harus habis gitu, harus habis. Antibiotik ya. Gitu sih. Kalau aku sih dugaan aku bermasalah karena aku dari kecil tuh ketika sakit selalu dikasih antibiotik gitu. Jadi ada kayak ada yang aneh aja gitu di dalam sistem tubuh kita itu. Gitu. Tapi mengenai soal lupus nih Teh, itu berhubungan. Ini kenapa sih ngomongin lupus? Emang tertarik banget? Tertarik karena itu kan berhubungan dengan buku yang Teteh bikin itu, termasuk berteman dengan kematian itu. Kenapa sih kalian tertarik? Kenapa kalian tertarik berteman dengan kematian itu? Kamu tadi belum puas sama jawaban dia. Karena di lingkungan saya ya terutama, kan jarang banget ada yang kena penyakit lupus, entah karena ketidaktahuan atau apa gitu loh Teh.
kalau pupus banyak. Pupus apa ya? Galau. Oke. Banyak di lingkungan saya teh. Yang pupus kayak gitu cintanya ya. Pupus oke. Jadi sebenarnya kita juga pengen ngebuka kesadaran juga gitu ya bahwa sebenarnya Ya biar dia ya terutama lingkungan terdekat lah, teman-teman lebih aware gitu kalau pupus ini penyebabnya apa dan gejala lupus. Kalau pupus mah biasanya laki-laki ya teh. Jadi laki-laki ya cowok. Iya, lupus itu penyebabnya apa? Terus gejalanya seperti apa gitu kan. Biar lebih aware aja lah, lebih tahu. Oke. Anda semakin tersesat Bapak. Gara-gara episode sebelumnya ya? Atau gimana? Jangan disebut. Ya sebenarnya dari tujuan kita ya kayak pengen ngebuka mata teman-teman kita juga, atau mungkin bisa mengangkat ini lebih dari teman-teman kita gitu, bahwa supaya penyakit ini itu ada dan memang nggak bisa disepelekan gitu. Dan gimana cara menghadapinya ketika ada seseorang atau ada teman kita yang terkena penyakit itu gitu. Itu aja sih sebetulnya. Kalau untuk tahu dia menderita lupus tuh itu prosesnya juga lumayan panjang juga karena harus tes darah yang paling pertama tuh. Jadi nggak cuma ngerasa, kan ciri-cirinya tuh kayak ada anemia. Perempuan kan suka ngerasa anemia kan, kayak kekurangan darah gitu. Terus apalagi kalau kena matahari langsung, bukan ganjen gamu hitam gitu, maksudnya ganjen gamu hitam. Kalau di sini banyaknya gitu. Takut hitam deh. Takut hitam. Tapi kalau kena matahari tuh kayak pusing dan sebagainya gitu. Terus apalagi ya, rambut rontok itu ciri-cirinya. Ada. Maksudnya gejala-gejala ya, gejala-gejalanya. Rambut rontok, udah gitu sariawan. Sariawan yang berkepanjangan. Gitu, sariawan. Iya. Terus badan sakit-sakit kayak pegelnya tuh linu. Ya, ngilu gitu. Itu karena berhubungan sama sendi sama rematik. Jadi salah satu gejalanya tuh juga ada yang berhubungan sama rematik. Sorry teh, saya potong teh. Itu sebetulnya sama alergi itu berhubungan nggak teh? Alergi ya. Iya. Alergi kan bisa menimbulkan kayak ya itu kan di kulit juga kan, contohnya kayak misalkan gatal-gatal atau bintik-bintik gitu. Nah kalau alergi kan aku nggak tahu ya kalau alergi secara prosesnya tuh kayak gimana, apakah dia di luar terus langsung kulit yang bermasalah terus dia muncul kayak alergi gitu, Ruang-ruang gitu. Nah tapi kalau misalkan di lupus tuh yang bermasalah adalah si darahnya, si antibodinya itu. Jadi antibodinya tuh berlebihan, itu berbanding sebaliknya dari HIV/AIDS. HIV/AIDS itu kekurangan antibodi, kalau lupus itu kelebihan antibodi gitu. Nah si kelebihan antibodi karena berlebih dia tuh suka error gitu. Tambeng ya. Iya. Antibodinya tambeng. Angel diatur. Iya ya. Emang Tambeng tuh apa, kayak bukan akal apa sih? Bandel ya. Iya. Angel diatur, pecut itu. Nah itu karena error gitu, error nerima perintah dan sebagainya, harusnya ngelindungin yang itu, Melindungi yang itu gitu, malah nyerang gitu. Emang itu nggak boleh juga ya kayak gitu ya teh. Nah tesnya tuh lama, tesnya tuh bukan cuman HB aja, hemoglobin doang. Kalau itu kan murah ya, cuma 30.000 sampai 50.000 lah. Kalau tes kita kalau kurang darah gitu, tesnya tuh HB, hemoglobin. Nah tapi ada lagi tuh di dalamnya, kan kalau hemoglobin cuma nyebut jumlah sel darah merah. Ini kamu kayak berasa dokter, tapi ini berdasarkan pengalaman. Betul, nggak masalah. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Nah jumlah sel darah merah, terus jumlah sel darah putih. Nah ketika ada yang kurang, itu tuh ada apa nih? Nah nanti si kita harus periksa lagi ke laboratorium. Itu cek lagi tuh si unsur-unsur darah-darah itu sampai akhirnya ke anti ana dan DS bla 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 gitu. Aku ada satu yang lebih spesifik lagi tuh untuk menentukan oke, kamu lupus. Jadi nggak sembarang aduh kayaknya saya kurang darah gini tiba-tiba lupus, enggak, jadi panjang. Ada tes darahnya. Tapi yang menarik juga gini teh, maksudnya ya mohon maaf ya, itu penyakit lupus kan itu bisa dibilang penyakit yang nggak main-main gitu. Tapi teteh berani gitu loh, berani ngerokok. Iya, ngerokok, ngopi gitu. Dan berani juga mengungkapkan atau menyatakan bahwa saya ini penderita gitu. Dan dikaryakan
menjadi sebuah novel autobiografi itu sebuah berteman dengan kematian itu menurut saya ya keren banget gitu loh. Iya. Untuk pertama kali mengakui bahwa terutama ke media atau teman-teman sendiri itu bahwa saya itu menderita lupus. Itu selain dari tadi apa catatan itu yang kayak di blog itu keluarga atau orang terdekat itu paham bahwa Teteh itu menderita itu? Enggak, keluarga aku nggak ada yang tahu sampai buku itu jadi. Bahkan sampai sebelum wartawan datang ke rumah mama aku wawancara. 2011 buku itu kan 2010. Ada wartawan yang datang ke mama aku 2011. Nah mama aku baru ngeh dan dia nangis-nangis. Aku sebenarnya agak bete juga sama eksploitasi media sebenarnya. Tapi satu sisi bersyukur juga karena aku banyak dapat dukungan hal dari buku itu. Jadi satu sisi marah, satu sisi aku bersyukur juga gitu. Maksudnya ya kalau nggak ada buku itu juga aku nggak akan dapat apa. Maksudnya bukan nggak dapat apapun. Nggak apa ya berarti kalau ya terserah deh. Iya. Nggak ada di jalan-jalan yang kayak sekarang gitu loh maksudnya. Kayak kalian juga nggak akan kenal aku kalau nggak ada buku itu gitu ibaratnya gitu. Ya bahasa sombongnya nggak dapat ketenaran lah. Bahasa sombong, cuma Teteh kan nggak sombong. Mudah-mudahan ya. Orang yang paling nggak sombong tuh. Orang yang paling nggak sombong. Taunya dari mana? Kita baru ketemu sekarang. Iya tapi kan orangnya enak gitu loh, diajak ngobrol, terus ngopi bareng gitu. Selain dari itu dari Oke, makasih loh. Apa tadi ya? Oh, aku kurang setuju ketika buku itu disebut novel. Kenapa? Karena itu bukan novel. Itu kalau autobiografi ya oke. Tapi kalau aku nggak tahu ya. Harusnya kalian tuh yang ngekritik atau ngebedah si karya ini tuh apakah ini cocok dijadikan novel atau kategori novel atau memang murni autobiografi. Karena kan pasti beda tuh ada kategori-kategorinya gitu. Itu sih menurut aku itu autobiografi karena itu bukan. Kalau novel kan ada fiksi ada imajinasinya juga, terus juga ada yang ditutupi, misalnya kayak fakta-fakta yang dikasih bumbu lah ya. Tapi kan kalau menurut saya pribadi, oke lah dari Teteh sendiri sebagai penulis menyatakan bahwa itu autobiografi. Tapi kalau saya pribadi itu yang menurut saya hal yang memalukan ya? Bukan novel. Oh novel? Iya, maksudnya novel kayak Maswedan. Itu mah aja itu. Jangan itu. Alasan lo. Jangan. Minum lagi ya. Belum apa-apa kita disomasi. Jangan lah, ini episode masa jadi episode terakhir gitu. Jangan. Gini dong. Minta. Iya, maksudnya keren juga dari gaya penulisan, terus dari gaya Teteh bercerita itu kayak pesannya sebetulnya nyampe banget ke pembaca, terutama saya pribadi gitu loh. Loh, ternyata ada gitu ya orang yang berani gitu loh, tapi dengan cara lain menyampaikannya, bukan dari kayak yang banyak kan, mohon maaf, banyak dari penderita lain entah itu penyakit apapun yang kayak cengeng gitu. Iya, yang akhirnya jatuhnya lebih ke ya putusasaan gitu. Tapi dari sosok si penulis ini, termasuk Teh Sinta sendiri, kayak gila ini orang keren banget, maksudnya mau menceritakan detail itu keburukan dan kekurangannya sendiri ya. Gimana cara survive-nya, gimana cara ngelawan dan sebagainya. Iya, kadang kalau orang-orang sekarang kena tipes juga jangan lemas gitu. Pusing mesti. Gitu, masuk angin gitu. Wah. Tapi untuk sampul sendiri itu yang bawa itu lagi camping. Ranting itu siapa teh? Yang motonya. Itu enggak bukan sosoknya. Iya paham. Kenapa bisa dijadiin sampul gitu? Iya coy. Bawa ranting kan dengan gaya pakainya yang santai banget. Ini orang penulis gitu loh. Terus aku jadi malu deh. Mau gitu loh dijadiin sampul dengan kolor. Waktu itu rambutnya panjang ya Teh? Enggak juga ya. Enggak dong. Itu baru aku tuh camping. Aku tuh rumah di Bandung tuh dekat Gunung Manglayang. Kalau di Bandung tuh di Ujung Berung. Oh, Ujung Berung di atas tuh itu Gunung Manglayang. Suka asih atau suka miskin?
setelah Sukamiskin kalau daerah Bandung. Sukamiskin terus Ujung Berung, ada alun-alun Ujung Berung sebelum Cibiru. Ya. Nah itu ada satu gunung tuh, ada satu gunung namanya Gunung Manglayang. Nah Gunung Manglayang itu tuh aku suka banget karena nggak tahu kenapa auranya tuh kayak nyambung gitu. Terus minum dulu biar enak ngobrolnya lancar gitu. Nanti kayak bisa ya itu. Oke, ini mohon maaf penonton ada kendala teknis. Jadi mari kita sambung lagi. Padahal lagi seru ya ngobrolnya soal camping terus pakai bawa ranting gitu kan. Mantap sih. Gimana Teh? Jadi Apa tuh? yang soal camping terus kabut gitu. Itu natural sih, maksudnya bukan yang disetting kayak gimana. Nah temen aku waktu itu yang bareng camping itu dia mengambil momen dengan yang memfoto-foto gitu, dan aku nggak nyangka juga sih si hasil fotonya karena kabutnya ada matahari di celah-celah, bagus lah kabut gitu ya. Wah keren banget nih. Ya aku kenapa ya waktu itu ngajuin foto itu jadi cover ya? Waktu itu covernya yang jadi halaman kedua tuh, yang halaman setelah cover itu nggak tahu itu pertimbangan penerbit juga sebenarnya kenapa cover itu. Terus tapi itu natural aja, nggak yang dibuat-buat kayak gimana. Aku lagi main, aku lagi main-main aja, dan emang kebetulan banget lagi bagus banget sih alamnya itu. Dan kabut itu kan identik sama arwah-arwah, asap-asap gitu, tiba-tiba ada matahari gitu. Kalau secara iya gitulah. Kalau mau diulik-ulik kesedihan gitu. Dan aku yang cuman pakai pakaian tidur kayak gitu, kolor dengan kaos yang gombrang, rambut aut-autan ya. Itu bangun tidur banget. Iya, asli jam 5:30 itu asli itu dengan yang kaos kaki ya karena dingin gitu. Itu. Tapi yang menyarankan deh. Yang menyarankan foto itu buat jadi sampul gitu. Aku kan ngasih beberapa referensi kan, foto-foto untuk jadi cover. Salah satunya foto itu Karena menurut aku itu bagus aja. Tapi aku secara filosofis dan apanya kayaknya nggak kesana banget gitu. Tapi bagus aja gitu kalau untuk cover berteman dengan kematian, sepi, ada kabut, ada matahari, ada pohon-pohon, terus dia asik main sendiri gitu, kayaknya seru aja sih kalau menurut aku. Kayaknya aku sih nggak tahu ya tanggapan kalian gimana. Itu dari filosofi ya Teh? Ya aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi saya nangkap dari sampul itu juga kayaknya ya orang kan pasti nggak munafik juga. Saya juga kan pertama lihat dari sampul nih, sampul terus kedua judul kan. Menurutmu gimana sampul itu? Ya kalau saya menarik sih, maksudnya menggambarkan emang vibe-nya atau nuansanya itu emang bener-bener ini kelam gitu loh. Dan ternyata setelah dibuka, menurut saya bukan lebih ke arah kelamnya, tapi ke gimana orang caranya survive dari penyakit yang emang mematikan ini gitu loh. Itu aja sih kerennya di situ. Kolor-kolornya nggak bermasalah saat ini. Kalau ngobrol langsung sama orangnya yang nulis, ternyata fotonya ternyata emang bangun tidur dan gak nyangka banget itu lagi camping terus difoto oleh salah satu orang gitu ya. Menarik juga sih. Hasilnya nanti coba. Tapi banyak kalau yang bilang kalau buku itu novel, banyak banget. Ya tadi saya bilang kan awal saya baca juga itu ya novel, cuman setelah ini dari pengakuan si penulis kan beda, ternyata itu autobiografi. Menarik sekali. Itu hasil diskusi aku sama Ahda Imron. Aku bilang boleh nggak karya ini disebut novel, kata dia nggak tepat, lebih tepat autobiografi. Oke. Berarti aku pegang statementnya adalah autobiografi karena ya memang tentang aku, yang nulis aku ya autobiografi gitu. Tapi kalau novel kata Ahda Imron, tahuan penyair dari Bandung, wartawan juga. Mungkin nanti habis ini saya cari tahu. Dia yang bikin naskah Inggit Ganarsi yang di monolognya Happy Salma, Ahda Imron. Nah itu menurut dia kurang tepat kalau disebut novel. Dan itu mungkin secara teori sastra ya, maksudnya itu bisa dikulik lagi sih sebenarnya. Gitu. Selain menjadi seorang penulis, Kartini
aktivitasnya itu sebagai kalau aktivis kayaknya udah mungkin ada yang juga gitu. Yang museum-museum digital itu apa tuh? Wah, museum digital tuh kan disebut ya di belakang covernya Berteman dan Kematian tuh pengen cita-citanya adalah bikin museum aksara, dan itu masih belum kesampaian sampai sekarang. Tapi aku masih bisa bilang kalau itu on progress aja. Aku masih tetap pengen. Bermasalah? Enggak ya? Oke. Aku masih bilang gitu on progress gitu. Karena aku masih berupaya untuk mewujudkan si museum aksara kuna itu. Nah, kalau aku nanya aktivitasnya apa, aku masih kuliah. Kalau orang tahu si Sinta tuh kayaknya nggak selesai gitu kuliahnya gitu. Ya aku masih mahasiswi, terus ya aku riset aja sih, penelitian. Sebelum Februari itu setahun setengahan itu aku jadi litbang R&D-nya, Research and Development, penelitian dan pengembangannya salah satu game online MOBA. Baru dengar ya? Iya. Itu setahun setengah aku kerja. Tapi ada sampai sekarang? Si gamenya? Ada. Nanti coba. Bahkan gamenya itu masuk PON kemarin, exhibition ya, pertandingan eksibisi itu di PON yang di Papua kemarin. Itu ada, aku kerja di game developer. Sampai sekarang berarti ya? Oh enggak, Februari kemarin aku cabut, terus aku ngurus Her Story. Sampai sekarang? Ya, Her Story itu lumayan panjang sih ininya, rencananya, karena setiap cita-citanya setiap bulan. Tapi kemarin kepotong puasa, kepotong lebaran, kepotong liburan, nanti mau mulai lagi nih minggu depan, insya Allah. Itu Her Story itu tadi kan udah cerita nih ngangkat perempuan masa lalu. Nah yang pertama tuh baru satu perempuan, nah nanti perempuan yang kedua, perempuan yang ketiga gitu. Itu barangkali ada link atau apanya nanti bisa kita cantumin ya. Barangkali butuh perempuan ini ada Arca. Arca zaman kapan tuh? Tapi yang diangkat tuh bukan perempuan biasa kayak. Ini bukan perempuan biasa ya. Tapi lebih ke perempuan egois. Iya. Yang ini. Yang mana nih? 1 2 3 4. Yang mana nih? Yang itu jenglot digital. Jadi pembelian terus sesat. Aku boleh nggak sih ngomongin Her Story? Nggak apa-apa. Boleh lah ya. Siapa tahu nanti nanti bisa kita cantumin di deskripsi. Oke. Her Story itu menarik. Maksudnya kerja sama ini menarik. Aku tuh bukan cita-cita ya. Pengennya tuh kayak jadi contoh gitu. Ketika ada perbedaan dunia ya, maksudnya ibaratnya dunia akademis, dunia penelitian kadang-kadang nggak bekerja sama nih atau nggak kolaborasi sama pelaku seni, pelaku budaya, sorry di industri kreatif. Ini yang kalian lakukan kan industri kreatif kan hitungannya. Nah kadang-kadang ada jarak tuh. Misalnya kalian butuh riset apa, itu harus melakukannya sendiri gitu. Padahal para peneliti di ranah akademis atau di ranah penelitian tuh udah ada sebenarnya. Udah melakukan riset itu. Tapi kita tuh kayak nge-keep data-data kita yang cuma ditaruh di rak-rak kampus atau apa. Nah kalian sampai nggak tahu gitu ibaratnya. Nah aku tuh kayak pengen ngasih contoh tuh, ini loh ada kolaborasi aku dengan industri kreatif yang di sini adalah fashion designer di dunia fashion gitu. Nah, di situ dimasukin tuh, disisupin tentang sejarah perempuan. Kalian kalau ngomong, aku mau nanya nih ke kalian, Mas. Perempuan keren dari masa lalu, sebutin siapa? Kalau saya dari masa lalu termasuk dari kerajaan ya, Teh? Bebas. Widyawati, Teh. Widyawati kerajaan apa? Lengka. Oke. Kerajaan Lengka di mana? Wayang. Istri pertamanya Rahwana ya, Widyawati. Kenapa dia? Kenapa suka menganggap dia perempuan hebat? Ya karena keren aja. Oke, keren aja ya. Siapa Mas? Dari masa lalu ya. Berarti yang sejarah lo ya. Hawa Teh. Siapa? Hawa. Siti Hawa. Ya. Masa lalu Teh. Jauh banget. Ada Siti Khadijah. Iya makanya Hawa. Yang di Indonesia. Yang di Indonesia ada ibu saya sama bidan saya. Sejarah
sejarah Indonesia. Siapa ya? Kartini udah pasti sih. Abad keberapa? Marsinah udah. Marsinah udah modern ya, ibaratnya Iya, udah abad ke Cut Nyadin. itu abad 19. Kartini abad 19. Purbasari. Purbasari itu siapa? Galuh Purba. Ini kerajaan Galuh Purba. Bener. Ih, kerajaan tertua di Brebes. Purbasari. Purbasari. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih kagum ke sarinya teh. Kenapa tuh Sari? Sarinya. Oh, oke. Minum dulu minum. Sonang lu. Mentok nih ya, Cut Nyadin, Kartini, mentok ya. Menurut Mas, kenapa mentok? Kenapa cuma punya dua? Kenapa cuma tersebut dua perempuan, Kartini dan Cut Nyadin? Karena yang lebih, bukan yang lebih sih, tapi yang ada di pikiran saya sekarang ini ya cuman dua nama itu gitu loh. Oke. Mas? Ya itu sama, nggak tahu nanti 20 menit ke depan ya, barang ada Udah, nanti sebutin ya. Kalau ingat ya. Insya Allah ya. Iya. Kayak ujian ya. Ditunggu 10 menit, ada tambahan 10 menit. Nah itu, kita kekurangan referensi atau role model. Ini mas-mas, apalagi kalau mbak-mbak yang lain gitu. Maksudnya ya perempuan-perempuan di Indonesia juga ya aku nggak apa ya ibaratnya mengecilkan pengetahuan secara umum ya, tapi biasanya mentok di Cut Nyadin, Kartini, atau ada tambahan Dewi Sartika, atau ada tambahan Inggit. Itu kan abad-abad 19 nih ya, 1800-an. Ketika mereka pergerakannya tuh melawan kolonial, literasi, maksudnya kayak Kartini itu kan urusan literasi dan sebagainya, sekolah. Nah, sebelum itu kan menuju Indonesia atau sebelum Indonesia, waduh nanti nyambung sana lagi. Masa-masa kerajaan hidup ya gitulah, sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan itu kan prosesnya panjang ya, menuju ke Indonesiaan itu ada Nusantara ya gitulah. Nah itu tuh ada aku jadi canggung ya, antara canggung takut atau gimana gitu, takut kebalik ya. Kayaknya udah mulai kedok. Aduh maaf Lord. Kang Lord. Iya Kang Lord ya. Kang Lord datang nggak Kang Lord? Kita ketemu yuk ya. Beliau kan Ini banget ya, internal banget ya obrolannya ya. Mudah-mudahan ada yang langsung ngeh gitu ya, atau gimana gitu. Apa? Jauh sebelum abad ke-19 tuh ada banyak apa ya namanya peristiwa-peristiwa atau ya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebagainya gitu sebelum kolonial datang dan sebagainya. Nah, ada perempuan-perempuan yang bukan cuma tercatat di prasasti, karena aku kan lebih ke di arkeologi kan melihat benda-benda, materi-materi kebudayaan, materi-materi sejarah gitu. Ya itu tuh ada sosok-sosok perempuan yang kadang-kadang kita luput untuk dibahas atau bahkan jarang banget disebut di buku-buku sejarah gitu. Nah contohnya tuh yang episode pertama, kita baru episode pertama rilisnya itu bulan-bulan kemarin, itu ngangkat perempuan dari Jawa bagian timur itu jadi permaisuri di Bali. Dia menikah dengan Raja Udayana. Nah kalau Udayana langsung kenal kan? Enggak. Oke. Belum kenal. Belum kenal. Ada salah satu raja di Bali lah, abad ke-10. Yang istrinya yang buruk itu siapa sih? Kalau Hayam Wuruk yang dari mana nih? Yang dari Jawa Timur kalau nggak salah ya. Apa namanya? Agak ngeblek. Ya udah nggak usah dibahas. Pokoknya perempuan-perempuan dari, kalau aku sekarang dikonsepinnya perempuan-perempuan di masa Hindu-Buddha dulu. Tapi nanti seiring kalau misalnya bukan perempuan-perempuan itu udah habis dibahas, tapi kalau udah kekumpul beberapa perempuan-perempuan dari masa Hindu-Buddha tuh sebelum Islam ya, sebelum Islam berkembang di Indonesia, sebelum kolonial juga ada di Indonesia. Itu ada masa-masa perempuan-perempuan yang
punya peran-peran penting di situ, kayak jadi permaisuri, dewan kebijakan, berpengaruh pada konflik antar kerajaan, misalnya ada di politik ya, dunia politik gitu ada, dan itu keren banget kalau misalnya kita jadiin inspirasi baru untuk perempuan-perempuan khususnya ya, karena kalau konsepnya di sini khususnya perempuan-perempuan sekarang itu kayak misalnya kayak numbuhin oh kita bisa loh, misalnya kayak munculin percaya diri atau terinspirasi atau dia malah bikin gerakan-gerakan. Nah itu sih niatnya gitu sih sebenarnya gitu untuk per story. Iya. Nah tadi kan Teteh nanya perempuan terdahulu ya Teh. Kalau saya nanya udah muncul nih perempuan sekarang siapa Teh yang menurut Teteh hebat gitu? Ibu Mega. Enggak. Pak saya sosoknya Ibu Mega Mendung ya maksudnya. Mega Mendung. Oh iya, Mega Mendung. akun kita bukan milik pemerintah. Iya. Iya. Siapa ya? Sinta mungkin. Kamu masa ini aku sendiri. Ada banyak sih Mas. Salah satunya mungkin Najwa Shihab atau Sri Mulyani aku suka. Maksudnya dia punya apa ya daya kepemimpinan yang oke banget, apalagi menguasai. Nah aku tuh suka banget sama apapun ya, mau perempuan mau laki-laki, aku tuh suka banget sama orang yang mendalami sesuatu dan dia maksimal di dalam itu gitu. Misalnya kayak kalau misalkan dia di dunia pendidikan misalnya, dia akan memaksimalkan kegiatannya atau aktivitasnya di dalam dunia pendidikan gitu misalnya. Nah kayak Sri Mulyani itu kan di bidang keuangan, ekonomi ya. Dan dia, aku ngelihatnya dia expert gitu ya, ahli ya, apalagi dia penentu kebijakan juga. Kalau Najwa juga sama, dia jurnalis dan dia memaksimalkan keilmuannya, terus kegelisahannya, terus dia bikin sesuatu juga gerakan-gerakannya gitu. Itu menarik sih. Iya. Itu ya kalau yang masa sekarang ya. Apalagi kalau Najwa dia memperhatikan juga generasi muda kan, maksudnya keberlangsungan generasi selanjutnya itu kayak gimana itu. Terus siapa lagi ya? Ibu saya Ibu saya juga. Ibu masing-masing ya. Banyak sih, ada banyak. Tapi yang itu tadi aku sih lebih hormat atau lebih respect gitu sama perempuan, terlepas mau perempuan mau laki-laki, orang-orang yang dia secara khusus, karena apa yang lihat fenomena sekarang, ngerti nggak sih ngelihat fenomena sekarang tuh ketika tahu, karena media sosial tuh kan ngasih berita-berita yang perkembangan media informasi. Zaman sekarang kan lebih pendek nih, lebih cepat, terus juga lebih ringkas. Nah, keinginan orang untuk mencari tahu tuh lebih cepat. Mungkin secara persenan tuh seberapa persen sih orang yang pengen mendalami hal itu gitu. Tapi ketika tahu cuma 10%, 20% informasi itu, tapi ngerasa dirinya tahu banyak tuh. Iya. Expert tuh kayaknya sekarang udah langka nggak sih? Ahli-ahli. Kalau ngaku expert banyak. Nah, closing statement itu kata motivasi gitu. Apa yang pengen Teteh sampaikan, atau mungkin kata-kata yang membangun semangat buat para penulis baru dan segala macam lah, atau peneliti gitu. nah kalau ada dua nih, tapi berhubungan. Kalau untuk penulis, jangan lupa sama kegiatan riset. Karena untuk menulis kan, apalagi membaca ya, maksudnya untuk bisa menulis kan butuh pengetahuan ya di dalamnya gitu, apalagi secara proses, terus juga secara konten, secara kandungannya sendiri itu tulisan yang berkualitas atau kayak gimana tuh harus diduluin sama riset. Kalau aku apapun sih, bukan cuma penulis ataupun penulisan di dunia apapun, misalnya dunia film kah, di podcast ini juga kah, ataupun di dunia apapun gitu, harus ada tim risetnya sendiri. Karena kita suka lupa nih sama riset, sama kegiatan penelitian untuk mendukung atau memperkuat si penulisan plus outputnya. Nah di dunia riset biasain untuk kayak
metode penelitiannya tuh yang bener-bener apa ya, Dalam. bertanggung jawab. Kalau aku sih bisa bilang bertanggung jawab gitu. Karena kalau kita pakai sumber-sumber yang Dongeng. kayak gimana tuh, itu kan kayak tidak ada pertanggungjawaban secara secara data gitu ya. mau nulis fiksi pun kalau menurut aku, kalau risetnya wah gila dalam segala macem Bagus gitu, gitu ya. outputnya tuh kayak punya karakter sendiri gitu loh. Itu tuh kayak hasil kontemplasi, bertapa. Nulis itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kalau menurut aku jadi penulis tuh sesuatu yang berat loh, karena butuh inspirasi, udah gitu mengolah, menyerap, mengeluarkan. Wah itu tuh benar-benar proses yang itu keren sih menurut aku. Kan dulu kalau di zaman dulu kan kalau penulis kan disebut ada citraleka, penulis untuk prasasti, batu-batu. Kalau untuk buku-buku tuh disebutnya mahakawi, artinya kan punya ilmu tinggi gitu untuk bisa menulis tuh. Empu itu Iya. sebetulnya penulis atau bukan? Kalau empu bikin ini pandai besi, Pandai bikin besi. senjata. Patrik. Iya, Iya. Patrik. Empu. Iya, boleh. Patria. Boleh. Tapi lebih ke senjata ya, lebih ke senjata. Nah itu. Sama ini, dalam. Kalau pengen tahu, kalau penasaran, terus pengen tahu sesuatu, nyari taunya tuh udah dalam gitu loh. Fokus satu tapi dalam, gak usah 1000 tapi cuman dangkal-dangkal aja. Gitu ya. Terus ngerasa tahu banyak gitu. Ya itu sih kalau aku sih saran itu sih maksimal. Nah maksimal, mau ngerjain apapun tuh maksimal gitu. Oke. Ini Maksimal sama dari hati. Ini mungkin sedikit pernyataan atau motivasi dari Teh Sinta ini. Ini kita juga nggak luput mengucapkan terima kasih loh. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Meluangkan Bisa waktu. mampir. Bukan mampir sih, Yang tapi menyempatkan sengaja kesini gitu. menyempatkan waktunya. Dan itu, main aduh, ke- jangan kapok Teh main kesini. Oh siap. Iya, nanti Tenang. masih ada makanan yang menarik di sini juga. Oh ditunggu. Sweet cake belum. Iya, Sweet belum. cake mas, sweet Mas, cake. bluster. Oke deh, kita udah masuk ke akhir nih obrolan dari berpesan cover bersama Teh Sinta Ridwan. Jadi ya udah kita ya closing statement ya Teh. Iya. Ya intinya buat teman-teman yang suka konten ini dan saya rasa harus suka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan kepoin juga sosial medianya Teh Sinta Ridwan biar kalian juga dapat pengetahuan yang lebih. Dan ini saatnya Berbes Undercover undur diri. Berbes Undercover, yo Yo, Yogi.